Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Ahmad. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Jonathan Rafli Mawal dan teman saya ada Muhammad Rafli Purnama dan teman saya yang terakhir ada Rana Eka Kurnia Fatin. Jadi kelompok kami yang kelompok 6 ini akan membahas materi mengenai determinism in the physical sciences. Boleh next slide? Jadi outline dari pembahasan kita kali ini tuh ada 3 poin utama, yakni pertama ada bagian pertama itu introduction yang akan membahas 2 sub poin. Pertama mengenai apa itu determinism, jadi pengertian dari determinisme, dan yang subpoin yang kedua itu akan membahas mengenai apa perbedaan dari determinism atau dengan free will. Kemudian poin kedua kita akan membahas mengenai determinism in physical sciences, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next slide. Jadi bagian yang pertama itu pendahuluan mengenai apa itu determinism atau determinisme. Next slide. Jadi determinism atau determinisme itu sering diartikan sebagai determinisme kausal yang dalam ilmu atau pandangan fisika itu dikenal sebagai sebab dan akibat. Nah, konsep ini tuh menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dalam suatu paradigma yang diberikan itu terikat oleh kausalitas, sehingga sedemikian rupa setiap kondisi dari suatu objek atau peristiwa itu sepenuhnya ditentukan oleh kondisi-kondisi sebelumnya. Atau mungkin secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut. Jadi sederhananya itu determinisme merupakan suatu keyakinan atau pandangan filosofis yang meyakini bahwa semua peristiwa itu disebabkan oleh peristiwa masa lalu, sehingga tidak ada hal lain selain apa yang terjadi itu dapat terjadi. Next slide. Kemudian subpoin kedua itu ada bagian pendahuluan mengenai konsep free will dan konsep determinisme. Next slide. Jadi banyak orang itu menganggap bahwa dunia ini tuh orang-orang itu memiliki opsi. Nah, hal ini tuh biasa disebut dengan konsep free will. Jadi, konsep free will atau pandangan free will ini tuh merupakan keyakinan filosofis yang meyakini bahwa beberapa tindakan atau aksi dari manusia itu bersifat bebas. Tapi tidak sedikit juga dari banyak orang yang atau makhluk hidup yang hidup di dunia ini itu berpandangan bahwa eh, kita itu sebagai manusia itu tidak memiliki pilihan atau tidak bersifat bebas. Nah, konsep ini disebut dengan determinism. Jadi konsep atau pandangan determinism itu merupakan keyakinan atau pandangan filosofis yang meyakini bahwa semua peristiwa itu disebabkan oleh peristiwa masa lalu, sehingga tidak ada hal lain selain apa yang terjadi itu dapat terjadi. Nah, namun sebagai seorang manusia itu tidak dapat memegang kedua-dua dari konsep atau pandangan ini. Kenapa tidak bisa? Karena menurut pandangan free will, agen atau manusia yang melakukan satu aksi itu memiliki opsi atau pilihan. Nah, hal ini tuh tertuang di definisi free will action menurut Principle of Alternate Possibilities. Sedangkan menurut pandangan determinism, agen atau manusia itu yang melakukan satu aksi atau tindakan itu tidak pernah memiliki opsi atau pilihan. Jadi tidak akan pernah melakukan hal lain selain dari apa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa memegang kedua pandangan ini, harus memilih salah satu. Jadi misalnya contohnya, saya makan sereal tadi pagi. Kalau menurut pandangan free will, saya makan sereal tadi pagi itu karena saya memang ingin. Jadi tidak ada hal tertentu yang membuat saya ingin makan sereal. Sedangkan untuk pandangan determinisme, alasan saya memakan sereal tadi pagi itu bisa saja karena saya merasa lapar, saya ingin memakan makanan yang panas-panas. Nah, itu merupakan contoh dari pandangan determinisme. Boleh next slide. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan utamanya. Jadi, determinism in physical science atau bisa kita sebut sebagai determinisme fisik pada umumnya itu mengacu kepada pernyataan alam semesta. Hal ini menjelaskan deskripsi lengkap tentang keadaan fisik dunia pada waktu tertentu dan pernyataan lengkap tentang hukum fisika alam bersama-sama memerlukan kebenaran tentang setiap peristiwa fisik yang terjadi setelah waktu tertentu. Dalam konteks ilmiahnya, istilah peristiwa itu tergantung pada teori mana yang dipertimbangkan dan menghasilkan beberapa keadaan
yang khas untuk teori tersebut. Misalnya seperti keadaan mekanika kuantum atau keadaan termodinamika. Determinisme fisik juga mencakup determinisme nomologis yang menyatakan bahwa sebuah peristiwa di masa depan itu diatur oleh masa lalu menurut hukum deterministik. Lalu determinisme fisik itu juga menyangkut pertanyaan kelengkapan kausal fisika yang identik dengan bentuk yang lebih lemah dari penutupan kausal. Itu merupakan gagasan bahwa setiap peristiwa itu nyata memiliki penjelasan ilmiah bahwa sains tidak perlu mencari penjelasan di luar dirinya sendiri. Jika kelengkapan kausal tidak berlaku untuk segala sesuatu dalam semesta, maka pintu terbuka untuk peristiwa-peristiwa yang tidak tunduk pada hukum fisika. Misalnya, pandangan yang relatif umum tentang peristiwa mental adalah bahwa peristiwa itu adalah epifenomenon yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aktivitas neurologis dan tanpa dampak kausal. Nah, lalu apa sih determinisme kausal itu? Jadi, determinisme kausal itu merupakan suatu gagasan bahwa setiap peristiwa itu diharuskan oleh peristiwa serta kondisi sebelumnya bersama dengan hukum alam. Namun, determinisme kausal adalah istilah yang cukup luas untuk mempertimbangkan bahwa pertimbangan, pilihan, dan tindakan seseorang seringkali menjadi mata rantai yang diperlukan dalam rantai kausal yang menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, meskipun pertimbangan, pilihan, dan tindakan kita sendiri ditentukan seperti yang lainnya, tetap saja menurut determinisme kausal, terjadinya atau keberadaan hal-hal lain tergantung pada pertimbangan, pemilihan, dan tindakan kita dalam cara tertentu. Nah, determinisme kausal itu juga mengusulkan bahwa ada rantai tak terputus dari kejadian sebelumnya yang membentang kembali ke asal-usul alam semesta. Determinisme kausal percaya bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak disebabkan atau disebabkan oleh diri sendiri. Determinisme kausal juga telah dianggap lebih umum sebagai gagasan bahwa segala sesuatu yang terjadi atau ada disebabkan oleh kondisi yang mendahului. Dalam kasus determinisme nomologis, kondisi ini juga dianggap sebagai peristiwa yang menyiratkan bahwa masa depan ditentukan sepenuhnya oleh peristiwa sebelumnya, atau kombinasi dari keadaan alam semesta sebelumnya dan hukum alam. Nah, konsep determinisme fisik itu sendiri juga telah digunakan untuk menunjukkan prediktabilitas sistem fisik, meskipun penggunaan ini jarang terjadi. Determinisme fisik juga dapat dilihat sebagai fenomena yang diamati dari pengalaman kita atau tesis yang hanya relevan dengan model matematika, fisika, dan ilmu fisika lainnya. Determinisme fisik juga telah digunakan sebagai hipotesis deterministik spesifik tentang perilaku manusia, meskipun tidak terlalu terkait dengan konteks standarnya. Determinisme fisik juga telah digunakan dalam teori rekayasa sosial. Gagasan determinisme fisik itu mengambil bentuk klasiknya dalam gagasan Laplace yang mengemukakan bahwa seorang pengamat itu maha tahu atau mengetahui dengan presisi posisi dan kecepatan setiap partikel di alam semesta dan bisa memprediksi masa depan sepenuhnya. Meskipun ilustrasi pengawat maha tahu seperti itu adalah konstruksi hipotesis dan melebihi kapasitas pengukuran manusia pada umumnya, dengan begitu ilustrasi pun disajikan sebagai pernyataan tentang apa yang pada dasarnya mungkin jika determinisme fisik itu bernilai benar. Oke, baik. Perkenalkan di sini saya Muhammad Rafli Purama dengan NIM atau NRP-nya 21105111057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari determinism fisik pada atau determinism in physical science. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Oke, baik. Nah, kesimpulannya itu pemikiran tentang determinisme sudah ada sejak sebelum Masehi. Namun, para peneliti menemukan pembuktian mengenai determinisme pada abad 17 hingga tahun atau 18-an. Sejak Newton itu menemukan teorinya bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan atau diprediksi. Seperti contoh bahwa benda langit itu dapat diprediksikan tentang pergerakan bahkan kecepatannya. Gagasan Newton inilah yang mendukung paham determinisme. Namun, ketika para ilmuwan pada abad ke-19-an hingga 20-an, para ilmuwan menemukan teori lagi mengenai teori kuantum. Nah,
pada saat itu ilmuwan meneliti tentang bagaimana pergerakan dari subatom. Ketika ilmuwan itu meneliti tentang pergerakan subatom, bahwa sebenarnya subatom itu tidak bisa diprediksi pergerakannya atau bisa dibilang secara acak. Nah, pendapat inilah dari teori kuantum inilah yang membuktikan bahwa sebenarnya determinisme itu bahwa adalah teori yang salah sehingga atau terbantahkan. Oleh karena itu, pada abad ke-8 pada abad ke-19-an hingga ke-20-an para peneliti itu atau para ilmuwan itu memiliki keyakinan bahwa hidup kita ini adalah tentang mengenai free will atau kehendak bebas. Nah, perbedaan yang paling terlihat pada paham determinisme dengan kehendak bebas atau free will adalah bahwa determinisme percaya bahwa alam semesta sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat diubah yang terkait dengan hubungan sebab akibat. Sedangkan pada kehendak bebas atau free will, yaitu manusia, bisa memilih sesuatu dengan bebas bisa karena ada yang disukai atau tidak. Kemudian di sini tuh filosof dan ilmuwan itu atau ilmuwan pramodern itu umumnya meyakini manusia itu punya free will atau kehendak bebas. Logika sederhananya itu seperti ini, bahwa menunjukkan bahwa manusia punya kebebasan dalam memilih setiap hari. Logika lebih mendalamnya itu dilengkapi dengan beberapa penyelidikan, menunjukkan bahwa orang-orang yang memilih bekerja dengan cerdas, disiplin, dan kreatif berhasil meraih kesuksesan dibandingkan dengan orang yang bermalas-malasan ketika dia untuk meraih suatu impian tersebut. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia punya pilihan bebas, bahkan punya kekuasaan untuk mewujudkan kehendaknya. Kemudian penyidikan lebih mendalam lagi tentang hukum-hukum alam, misalnya arah angin. Nah, inilah menunjukkan hukum sebab akibat yang pasti. Manusia bisa memilih berlayar sesuai arah angin sehingga lebih ringan untuk mencapai tujuan. Atau manusia bisa melawan arah angin dengan mengatur layar dan strategi tertentu untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini juga manusia mampu untuk mengendalikan kuda untuk menggerakkan delman atau melarang kuda sehingga berhenti. Kemudian banyak hukum-hukum alam juga yang sudah terungkap ataupun yang menunjukkan bahwa sebenarnya itu kita itu hidup itu berdasarkan kehendak bebas. Sehingga memang sampai saat ini bahwa dari teori atau paham determinisme dengan paham kehendak bebas atau free will ini masih diperdebatkan hingga sekarang. Bahkan dari teori maka sejak zaman dulu sudah ada teori mengenai teori teologi atau yang teori teologi tersebut dalam pandangan agama itu menjelaskan mengenai bahwa segala sesuatu hidup yang berasal misalkan kita hidup itu sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Misalkan ketika kita kita lahir ke dunia itu bukan kita yang memilih, tetapi memang sudah ditakdirkan untuk Tuhan karena memang Tuhan penginnya bahwa kita itu ingin hidup atau lahir di dunia. Kemudian kita juga mati sudah ditentukan oleh Tuhan sejak kapan, sejak dari awal dari kita sebelum dilahirkan pun kita sudah ditentukan kapan hidup dan kapan mati. Kemudian kita juga ketika dalam menjalani hidupnya, kita itu sudah ditentukan oleh takdir Tuhan seperti nasib, dari jodoh, bahkan dari rezeki itu sendiri sudah ditentukan sejak bahwa kita sebelum dari lahir. Dari situlah pendapat teologi yang menguatkan dari paham determinisme itu juga. Nah, determinisme juga ada yang berdasarkan dari sainsnya atau sendiri atau berdasarkan dari teologi itu sendiri atau dari paham agama. Tetapi ya memang dari sejak dahulu sampai sekarang bahwa paham determinisme ini dan paham kehendak bebas atau free will masih diperdebatkan hingga sekarang. Sehingga manusia cenderung itu sendiri kadang memilih untuk determinisme atau memilih kehendak bebas. Kadang bisa terjadi untuk kedua-duanya. Bahkan hidupnya itu merasa 50% sudah ditakdirkan oleh Tuhan atau sudah ditakdirkan oleh hukum alam semesta itu sendiri, dan 50%-nya bahwa manusia itu bisa berkehendak bebas seperti itu. Berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.